testimoni segera dimulai. Hadirin dimohon untuk tenang. Terima kasih. Kami masuk di Gunung Madu pada tanggal 7 Maret 1977. Jadi kalau dihitung kira-kira 34 tahun kurang. Karena awal masih proyek ada di Site A Gunung Madu. Kondisinya masih proyek, jadi masih papan, jadi sangat memprihatinkan. Dari Site A pindah ke divisi 2 karena pada waktu itu tahun 79 itu baru ada 2 divisi 1 dan divisi 2. 95 hingga sekarang saya dipindahkan ke divisi 2 TNP dan harvesting. Saya dipercaya perusahaan untuk membawain 3 divisi. Dengan saya diberikan kesempatan untuk mendapat rezeki di perusahaan, saya bisa membesarkan anak-anak, bisa menyekolahkan dan bisa ke jenjang perguruan tinggi. Saya juga merasa lega saya sampai usia masa pensiun. Mudah-mudahan rekan-rekan keluarga yang lain membantu doa pada kami supaya kami dalam menjalani pensiun diberikan kesehatan, kebahagiaan. Saya tetap akan di Gunung Madu karena saya masih bekerja, masih cukup lama. Jadi saya mohon sama teman-teman, saudara-saudara saya akan melanjutkan pekerjaan ini. Untuk tali silaturahmi, saya mohon tak pererat. Saya ikhlas Bapak pensiun. Saya bekerja di Gunung Madu sejak tahun 1980, tepatnya tanggal 8 bulan 8. Awal bekerja saya di Victory, di bagian workshop. Saya berapa bulan di sana, terus pindah di Victory Personalia. Saya 2 tahun kurang lebih di sana, terus pindah lagi di Victory Personalia. Di situ saya pindah di Central Personalia. Saya pindah lagi di payroll, ikut Pak Asep. Kami dididik dan mendapat bimbingan banyak dari perusahaan, terutama pada atasan kami yang langsung Kepala Departemen SPF. Kami sudah hampir 30 tahun, lebih berapa bulan saya di Gunung Madu. Terima kasih sekali terhadap Gunung Madu, dan kami hanya berpesan, kami memang merangkak dari bawah, dan kami alhamdulillah mendapat kepercayaan di Gunung Madu. Saya di bagian personalia, yang terakhir kami di payroll di bawah Pak Guna Marwan. Ya, dan kegiatan selanjutnya mungkin akan setelah kami pensiun. Kebetulan istri kami hobi masak, akan melanjutkan hobinya dia. Mulai bulan depan, di bulan November nanti akan melanjutkan kegiatan di kantin Unila. Mungkin dari istri saya sendiri yang akan menyampaikan, silakan Bu. Punya tempat di Unila, tepatnya di kantin. Kantin itu kami beri nama. Saya bekerja di Gunung Madu sejak tahun 1978, diterima langsung di site Gunung Madu pada bagian packing atau sekarang istilahnya sugar handling. Terima kasih terutama kepada pimpinan-pimpinan perusahaan, jajaran manajemen perusahaan, karena saya merasa dibesarkan di PT Gunung Madu ini, sehingga saya sampai bisa berumah tangga, membesarkan anak sampai ke jenjang pendidikan, dan alhamdulillah sekarang anak saya udah kuliah semua. Kira-kira di tahun 1980
80-an. Saya bersama dengan teman-teman weekend, begitu masuk ke Said, ternyata udah nggak ada lagi angkutan yang masuk ke Said. Jadi saya nunggu sampai hampir malam. Akhirnya saya dan teman-teman putuskan untuk jalan kaki dari Said pintu masuk main gate itu sampai ke pabrik. Di tengah-tengah perjalanan itu pun banyak truk Gunung Madu maksudnya, di stop nggak mau. Setelah pensiun, kami berencana untuk pulang ke tempat asal saya, yaitu di Cilacap. Setelah ini saya mungkin mendampingi Bapak fokus mengurus anak dan mengurus Bapak. Saya masuk di Gunung Madu tanggal 3 Januari tahun 1977. Nah, kurun waktu itu saya jadi masih pembukaan Pak ya, jadi pembukaan di Set A, terus berjalan terus sampai berakhir saya di Divisi 6. Nah, perjalanan saya di lapangan, saya mengawasi harvesting, jadi termasuk saya boleh dikata mungkin ya pionir harvesting Gunung Madu Bandelkin. Tahun 97 ke sini, ya itu langsung masuk divisi di luar harvesting lah pokoknya. Masih terus plantation terus. Nah, saya sendiri, ini masalah keluarga, menikah dengan ibunya ini tahun 83. Nah, saya punya anak 3, perempuan semua. Yang sudah mentas atau sudah saya nikahkan baru 1. Yang nomor 2 juga masih kuliah di Depok. Yang nomor 3 bersama saya ada di Bandar Lampung sini di SMA 5. Nah, saya baru punya cucu 1. Nah, ini kebetulan cucu saya ini. Nah, ini cucu saya baru 1 ini memang tak minta untuk menemani eyangnya. Saya menemani bapaknya di Gunung Madu mulai tahun 92, Pak. Sebelumnya saya di Lampung Timur, dulu masih Lampung Tengah. Karena tugas, jadi untuk mutasi sangat sulit. Waktu itu belum ketemu jalannya, jadi terpaksa pisah dari 83 sampai 92. Karena saya masih lama Pak untuk di bekerja, jadi dari Gunung Madu mutasi lagi ke Bandar Lampung. Ini masih dalam proses mutasi karena masih 13 tahun lagi saya harus pindah lagi, Pak. Menjalani masa tua, saya berada di Bandar Lampung, tepatnya di perumahan Gria Madu Permata, Blok Safir, nomornya C6, Jalan Ridwan Rais, Bandar Lampung. Saya masuk di Gunung Madu pada tanggal 1 September 1977 dan diterima di kantor Jakarta. Kemudian sampai di site Gunung Madu diterima di kantor site A. Kemudian hari berikutnya saya bekerja di Jegrik. Dulu saya tidak akan menyangka kalau Gunung Madu akan sebagus sekarang ini dalam arti sistem. Bagaimana juga kami menggarisbawahi bahwa sistem di Gunung Madu adalah sangat bagus. Selain secara formal kami bekerja di Gunung Madu ini, juga ada beberapa kegiatan sosial, yang mana kegiatan sosial ini saya anggap, menurut saya pribadi, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan saya. Sekarang saya sudah mempunyai putra-putri, 2 orang anak, dan alhamdulillah sudah bekerja semua. Masih tetap di Gunung Madu, masih ada 5 tahun lagi. Jadi suami saya sekarang menjadi batis saya. Saya masih tetap
ingin di Gunung Madu karena bagaimana juga saya masih ngikut menjadi batik sekarang dari istri saya yang tercinta ini. Ya, pindah rumah tidak masalah. Selain jadi MC adalah momong cucu, kami coba mempersiapkan diri, katakanlah ya menjadi petani kecil, bagaimana hidup bercocok tanam, menjadi penanam singkong, menjadi ya kalau bisa nanti jadi petani sawit, walaupun hanya tidak luas, atau pedagang sawit yang kecil-kecilan, namun yang penting saya harus tetap ada kegiatan. Karena prinsip saya, kalau tidak ada kegiatan, misalkan hanya sarungan di rumah sambil mentete manuk, saya kira ya itu tinggal nunggu aja. Setelah istri saya pensiun nanti kami punya rumah di Hukum Jaya, Bekasi, dan di Magelang. Nanti tinggal milih yang mana sesuai dengan kesepakatan kami. Saya masuk Gunung Madu tahun 1981. Pada waktu itu langsung ditugaskan di Divisi 4. Kemudian saya di bawah Pak Sofan Hadi turut membuka sebagian dari Divisi 4 tahun 81, 82. Kemudian di Divisi 4 beberapa tahun ditugaskan lagi ke GPM. Setelah itu saya ditugaskan ke Indo Lampung, kemudian ke PSMI, dilanjutkan membuka Divisi 7. Jadi kelihatannya saya ditugaskan di garis depan untuk memulai membuka babat alas. Bukan gitu ya Bu ya? Nah, ini istri saya yang sebelum saya ke Gunung Madu, saya bertugas di Dinas Pertanian di Semarang. Menikah di Madiun pada tahun 82, ibu baru ke Lampung. Anak kami ada 4, yang sulung Muhammad Arisa, itu sudah selesai sekolahnya. Kemudian Servinia juga sudah selesai. Yang nomor 3 masih kuliah. Semuanya di Universitas Gadjah Mada. Dan yang bungsu sekarang masih di SMA di Al-Kausar. Keluarga saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada perusahaan PT Gunung Madu yang mana selama ini sudah memberikan fasilitas yang sangat baik, yaitu jaminan pendidikan bagi anak-anak karyawan, kesehatan bagi kita karyawan dan batik, dan juga perusahaan sangat mendukung dan membantu di dalam kemajuan IIK. Saya kerja di Gunung Madu 17 Mei 1976, Mbak. Jadi saya ya kerja di sini sih juga kebetulan juga, Mbak. Saya masuk lewat Pak Antoni Hurai waktu itu. Jadi waktu itu kan masih di Jalan Cemara 19. Jadi waktu saya langsung kerja langsung jadi anak buahnya si Pak Antoni Hurai waktu itu, Pak, gitu. Oh, dia langsung jadi bos saya. Ya, kesan-kesan saya sih begini, kesan-kesan saya, Pak. Ya, kalau saya lihat dari awal saya datang ke Gunung Madu sampai hari ini, saya lihat kan Gunung Madu bertambah maju, bagus, gitu, Pak, ya. Fasilitas juga bertambah baik, kesejahteraan juga bertambah baik. Saya lihat itu dari hari ke hari tambah bagus, ya, Pak, ya. Terutama ini belakangan ini kan selama dipimpin oleh Pak Jimmy ini, Pak, ya, Pak Jimmy. Jadi saya lihat tambah bagus ya, artinya kesejahteraan segala macam, semuanya itu tambah bagus.
Ini saya bukan muji dia ya Pak ya. Iya. Tapi ini kenyataan. Pesan-pesan saya untuk yang muda-muda ini ya terusinlah perjuangan-perjuangan yang senior-seniornya gitu. Ya, sementara sih belum ada rencana apa-apa ya, tapi kan bagaimana hidup kan mesti terus ya. Iya, betul, kan, betul, gitu. betul. Ya mesti kita mungkin ya cari usaha lah kali gitu ya. Saya Bambang Raharjo masuk di Gunung Madu tanggal 1 April 1979. Dan saya masuk pertama di civil work, yaitu yang membuat jembatan, kemudian pindah ke workshop di divisi 3. Kemudian pindah lagi ke Central Workshop dan sampai pensiun tahun ini. Yang saya merasa terkesan di Gunung Madu adalah satu suasana kerja yang sangat baik, saling membantu, kemudian juga kegiatan sosial, demikian baik hubungan antara anggota masyarakat. Kemudian selain di kedinasan, saya juga di koordinator olahraga, kemudian di koperasi juga alhamdulillah ikut di koperasi Gunung Madu. Kemudian yang satu yang kesan yang sangat lucu pada saat itu saya naik motor kerja, kemudian ban belakang saya gembos. Akhirnya saya maju ke depan, duduk di tangki. Sampai di rumah taunya sedelnya tidak ada. Itu yang saya sangat kehidupan sosial di Gunung Madu yang demikian baiknya, sehingga sampai saya menikahkan 2 anak saya juga bantuan teman-teman demikian baiknya. Bersyukur bisa hidup di Gunung Madu ini. Dan pesan saya tentunya kepada generasi penerus, tentunya kami sangat bahagia dan mengharapkan Gunung Madu tetap jaya. Di sini sudah 29 tahun mendampingi suami saya. Tidak ada suatu hal apapun. Saya sangat bahagia di sini. Saya bisa mendapatkan anak-anak yang menurut kami berdua ya baik-baik, dan sampai saya mendapatkan mantu kedua. Anak saya ada 3 Pak. Kemudian yang 1-2 sudah berkeluarga. Alhamdulillah dikaruniai 3 orang cucu. Saya keluarga Pak Kasyadi mengucapkan sedikit pengalaman selama kerja di Gunung Madu. Awal kerja di Gunung Madu tahun 1979 sampai akhir tahun 2010. Syukur alhamdulillah Allah telah memberi kenikmatan segala nikmat. Pertama masuk tahun 79 saya bekerja di bagian harvesting, troubleshooting. Memang secara dasar kerja sini harus ikhlas, jujur. Kedua, selama saya menjadi karyawan di Gunung Madu, telah ditunjuk sebagai pamong. Suka duka pamong, sukanya banyak teman Pak, warga saling kenal. Dukanya kalau tarian-tarian. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada perusahaan, terutama dalam pendidikan anak-anak kami. Yang pertama sekarang udah mau wisuda ini Pak, udah selesai. Terus yang kedua masuk di teknik elektro Pak. Terus yang ketiga alhamdulillah masuk di farmasi. Semua ya berkat dari perusahaan Pak.
karena disiplinnya terlalu itu Pak, kadang-kadang malah membuat kami itu, soalnya kan gini, kalau di rumah itu masih banyak kerjaan, masih perlu ada yang dibantu Bapak karena menepati waktu di perusahaan Pak, jadi harus tepat waktu berangkat kerja segala macam, jadi kadang-kadang nggak peduli dengan urusan rumah ya Pak. Begitu juga jenjang karir Bapak ya alhamdulillah selama ini ya bagus Pak. Setelah pensiun ini kami memang udah disiapkan Pak, kami pulangnya ke Bandar Agung Pak. Kami juga masih ada hubungan dengan Gunung Madu karena kami masih di Gunung Madu banyak nasabah Pak dari asuransi. Jadi pertama saya masuk di Gunung Madu itu tanggal 1 Juli tahun 1976. Waktu itu masih di Barak Said A, di campnya itu masih berdindingkan papan, beratapkan seng. Itu jam kerja saya itu, karena saya jaga gudang perminyakan ya, dari jam 5 pagi dan baru selesai jam 9 malam. Tanpa overtime, tanpa apa. Karena kalau selesai jam 9 itu ke kantin ketinggalan. Jadi makan kadang-kadang itu hanya ketemu sayur pun kuah, itu pun kalau masih ada. Tapi kami merasa sangat enjoy. Karena kami menyadari bahwa ini proyek perlu perjuangan. Dan yang berkesan lagi, setelah kita pulang semua dari kantin masuk ke barak masing-masing, sering itu di kantin itu ada harimau mau cleaning. Alhamdulillah kami masuk ke Purnakarya itu terakhir kami di Divisi 7. Kami juga mencoba membuat band dinamakan Jessica D7. Nah, di masa Purnakarya ini saya ingin istirahat di kampung Tulung Balak, Batang Harinuban, Lampung Timur. Alhamdulillah saya masih bisa mendampingi suami dan saya yang ngikut suami karena suami sudah Purnakarya. Dimanapun suami saya ya mengintili terus. Dimanapun suami saya yaitu mengintili.